A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya beserta kerabat kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Sakura yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang puasa dan kesehatan. Membahas tentang puasa dan kesehatan tentu muncul dalam diri kita sebuah pertanyaan, apakah ada hubungan antara puasa dan kesehatan. Sebagai umat Islam, karena puasa ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasarkan pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai umat Islam, ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat agama Islam, harus yakin tertanam dalam diri kita bahwa semua yang disyariatkan Allah, semua yang disyariatkan dalam agama Islam pasti membawa manfaat dan maslahah yang cukup besar bagi umat manusia. Karena itulah tentang kewajiban berpuasa ini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, yaitu sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Kalau kita melihat isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kalimat yang digunakan kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amr, yaitu kalimat perintah, sumu, berpuasalah. Kemudian disambung dengan kata tasihu, niscaya kamu akan sehat. Kalimat perintah diiringi dengan sebuah kata yang itu berarti kepastian, siapa yang mau berpuasa maka akan sehat. Dan ini selanjutnya menjadi dasar bahwa syariat agama Islam tentu itu membawa manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Karena itu sampai sekarang masih terus dilakukan bahwa puasa dan kesehatan itu sering menjadi objek penelitian, objek pembuktian bahwa apakah benar puasa itu membawa manfaat bagi kesehatan manusia. Baiklah, kita urai bersama perlahan-lahan. Jadi kita awali dari definisi puasa itu sendiri. Puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan-perbuatan lain yang bisa membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ada dua hal yang perlu kita ambil poin dari definisi puasa itu. Yang pertama adalah menahan diri, dan yang kedua adalah makan dan minum. Baik, perbuatan menahan diri itu hanya bisa dilakukan oleh ruhaniyah, oleh jiwa manusia, oleh hati manusia. Sementara makan dan minum itu adalah bisa dilakukan oleh jasmani, oleh manusia. Karena itulah dari dua hal ini, karena melibatkan unsur emosional, unsur kejiwaan, dan juga unsur jasmani, maka puasa ini akan membawa manfaat tidak hanya kesehatan tubuh manusia, tetapi juga kesehatan jiwa manusia. Kita akan memulai membahas dari manfaat puasa dari segi kesehatan jiwa seseorang. Dari kata menahan diri inilah kita bisa mengambil sebuah pengetahuan yang kami merujuk pada salah satu referensi, yaitu dalam bukunya Profesor Dadang Hawari, bahwa menahan diri ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan manusia, karena di dalam diri manusia itu sebenarnya memiliki potensi kecenderungan-kecenderungan yang bersifat negatif. Bahasanya adalah impuls atau dorongan-dorongan untuk seperti berkata tidak senonoh,
kemudian berkata kotor, berkata yang bisa menyakiti orang lain, kemudian ditambah dengan keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu bahkan tidak ada batasnya. Seperti ingin memiliki kekayaan, terus mencari kekayaan dan akhirnya mengumpulkan, bahkan sampai pada suatu keadaan menghalalkan segala cara supaya bisa mengumpulkan kekayaan. Dan dorongan-dorongan negatif ini, potensi seperti ini ada dalam diri manusia. Jadi apabila manusia tersebut tidak melakukan terapi, tidak mendisiplinkan kejiwaannya sehingga bisa mengatur dorongan-dorongan ini, maka akan sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan tubuhnya. Berkaitan dengan hubungan menahan diri ini dengan kondisi kesehatan kejiwaan seseorang, saya ada sebuah hasil penelitian, ya ini dilakukan oleh Daniel Goldman. Mereka dengan tim ahlinya melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah TK yang rata-rata anaknya masih berusia 4 tahun. Dikenal penelitian mereka ini dengan istilah uji marshmallow. Jadi marshmallow adalah sebuah makanan yang sangat disukai oleh anak-anak. Dalam uji marshmallow ini, Goldman dan timnya memasukkan anak TK yang masih berusia 4 tahun ini dalam satu ruangan. Kemudian di dalam ruangan ini ada sebuah meja, dan di meja itu sudah disediakan sebuah marshmallow. Anak TK usia 4 tahun, di depannya ada marshmallow di sebuah meja, kemudian dipersilahkan, "Nak, ini ada marshmallow, kalau kamu ingin memakannya, silahkan langsung dimakan. Tetapi kalau kamu mau menunggu saya kembali lagi ke sini setelah 30 menit kemudian, maka kamu akan mendapatkan marshmallow tambahan. Jadi lebih dari 1. Nah, ada 2 hal yang bisa diambil dari hasil penelitian ini. Yang pertama, kesimpulan dari Daniel Goldman, setelah anak-anak TK itu dilakukan uji marshmallow, ternyata terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada anak-anak yang begitu dipersilahkan untuk memakan marshmallow yang ada di meja di depannya, mereka langsung menyantapnya karena marshmallow adalah makanan yang sangat mereka sukai dan ingin sekali mereka untuk memakannya. Kemudian ada sekelompok lagi anak, ketika dikatakan bahwa ketika mereka mau menunggu sampai dengan tim ini kembali ke mejanya, maka dia akan mendapat tambahan marshmallow lagi. Nah, satu anak mampu menahan diri karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya, dan ada sekelompok anak yang tidak bisa menahan diri dengan langsung memakannya. Dari uji marshmallow ini, kesimpulan mengenai kemampuan menahan diri seseorang itu ternyata berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak-anak tersebut di kemudian hari. Di kemudian hari, setelah 14 tahun mereka lulus dari sekolah lanjutan, Goldman menganalisa anak-anak yang memakan langsung marshmallow dengan anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan marshmallow, itu mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Anak-anak yang langsung menyantap marshmallow itu ternyata mereka lebih kecerdasan kognitifnya itu tidak sama dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Mereka mudah putus asa, mereka memiliki lambat dalam menangkap informasi. Kemudian anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan marshmallow itu ternyata mereka memiliki kecerdasan kognitif yang luar biasa. Kemudian mereka lebih aktif, kemudian mereka juga lebih mudah untuk dikendalikan dan tidak mudah stres jika menghadapi suatu permasalahan. Walhasil ketika mereka tes masuk perguruan tinggi, anak-anak yang bisa menahan diri dan tidak bisa menahan diri ini tadi juga hasilnya jauh berbeda. Anak-anak yang mampu menahan dirinya untuk tidak langsung memakan marshmallow itu ternyata mereka memiliki rata-rata nilai masuk grade perguruan tinggi itu berada di grade paling atas. Kemudian anak-anak yang
tidak mampu menahan diri di usia TK-nya dulu, ternyata mereka jauh nilainya dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Nah, ternyata ada hubungan erat antara kemampuan menahan diri ini dengan proses kehidupan seseorang. Oleh karena itu, ketika berpuasa, kita sebenarnya adalah berproses untuk melatih mental kita, melatih emosional kita untuk bisa mendisiplinkan diri dengan menahan diri apabila menghadapi sesuatu. Nah, anak-anak yang di TK itu karena dalam proses kehidupannya sampai dengan mereka besar, sampai dengan mereka bekerja, itu tidak mengalami sebuah terapi untuk bisa melatih kemampuan mereka untuk menahan diri. Bahkan dalam dunia kerja, dalam penelitian Goldman ini, anak-anak terus dipantau sampai dengan mereka lulus kuliah, kemudian memasuki dunia kerja. Ternyata juga betul, dalam dunia kerja, anak-anak yang mampu menahan diri ini lebih produktif, lebih tahan menghadapi tekanan dalam pekerjaannya, tidak stres, kemudian mereka lebih handal, dan mereka memiliki tingkat kemampuan untuk menunda kepuasan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Sementara anak-anak yang tidak mampu menahan diri itu ketika masuk ke dunia kerja ternyata mereka lebih putus asa, kemudian ketangkasannya dalam bekerja itu juga berbeda. Ketika diberikan tugas-tugas pendelegasian itu lebih sering terbengkalai, kemudian mereka juga temperamen, sehingga ketika menghadapi tekanan, kemudian menghadapi masalah itu lebih suka marah, bahkan cenderung ada yang suka berkelahi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan antara kemampuan menahan diri dan yang tidak mampu untuk menahan diri. Jadi kita sebagai umat Islam sangat bersyukur karena setiap tahun kita ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah suatu terapi yang sangat efektif untuk mendisiplinkan kita. Dalam setiap tahun di sepanjang proses kehidupan kita ini, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sebagaimana hasil penelitian dari Goldman. Ini yang berkaitan dengan manfaat puasa bagi kesehatan jiwa. Kemudian kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu puasa bagi kesehatan jasmani seseorang. Kita masuk pada poin kedua. Kalau tadi menahan diri, sekarang adalah tentang makan dan minum. Dalam agama Islam sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bagaimana seorang muslim itu harus makan dan minum. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalil ini selanjutnya kita sambungkan dengan hadis Nabi. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidaklah ada wadah yang dipenuhi oleh manusia itu lebih buruk dari perutnya, sehingga sebenarnya cukup baginya itu sesuap dua suap makanan sekedar untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun harus lebih, harus penuh, maka harus diatur sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Namun di zaman sekarang kita tahu bahwa aneka makanan zaman now istilahnya itu banyak sekali menu-menu yang itu sangat menggugah selera. Sehingga kalau kita hitung 11 bulan kita itu tidak di luar Ramadan, kita terus makan dan minum, pencernaan kita hampir tidak pernah istirahat, mulai dari makan pagi, kemudian antara makan pagi sampai siang ada ngemil, makanan, snack, dan lain sebagainya. Kemudian makan siang, antara makan siang sampai makan malam masih ada ngemil lagi. Kemudian makan malam, setelah makan malam terkadang mau tidur masih makan lagi. Karena begitu beraneka ragamnya
makanan yang ada di sekitar kita. Ya, di zaman modern ini kita tentu sudah mengetahui bersama bahwa makanan dan minuman yang ada saat ini, siapa sih yang bisa menghindarkan 100% setiap hari untuk tidak mengkonsumsi makanan modern. Sehingga bisa kita perhitungkan sudah berapa banyak zat pewarna makanan yang masuk dalam perut kita. Sudah berapa banyak pengawet makanan yang masuk dalam pencernaan kita. Sudah berapa banyak zat-zat pewarna makanan, kemudian penguat rasa dan sebagainya, yang itu semuanya kalau dikonsumsi secara terus-menerus sebenarnya tidak baik bagi kesehatan manusia. Nah, dari pola makan yang seperti ini, yang sebenarnya sudah diatur supaya tidak berlebih-lebihan, kemudian supaya bisa mengatur isi perut ini bisa terbagi antara makanan, minuman, dan juga udara. Tapi karena saat ini hampir kita kesulitan untuk mengendalikan, untuk tidak mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar kita, itu merupakan hal yang sulit sekali. Karena itu kita bersyukur dengan adanya syariat puasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa, ini bisa mengistirahatkan pencernaan kita untuk memperbaiki sel-sel dan pencernaan kita supaya lebih sehat lagi. Lantas apa hubungannya? Bukankah puasa itu lebih lemes? Puasa itu haus, puasa itu membuat orang lemah dan sebagainya. Itu adalah anggapan-anggapan yang keliru. Sebenarnya dalam proses berpuasa itu adalah pencernaan kita itu malah bisa beristirahat. Bisa beristirahat, dan ketika istirahat inilah sel-sel itu bisa meregenerasi. Kita ambil salah satu bukti atau contoh bahwa dalam satu penelitian di kedokteran Taiwan, dalam jurnalnya itu dikemukakan bahwa sebenarnya dalam tubuh manusia itu setiap hari itu hampir memproduksi minimal 300 sel kanker. Ini karena muncul akibat berbagai makanan yang masuk dalam pencernaan. Namun apa yang terjadi? Sel kanker ini ternyata harus dilawan dengan satu sel yang bertugas khusus untuk menghancurkan sel-sel kanker ini, untuk mendetok racun-racun dalam tubuh ini. Tugas berat itu dibebankan pada sel darah putih. Sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia inilah yang tugasnya untuk melawan itu. Dan sel darah putih ini ternyata bisa berproduksi secara cepat dan pesat apabila kita mau melakukan ibadah puasa. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Dan ini dibuktikan oleh penelitian yang ada di Jepang. Di Universitas Osaka itu meneliti bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ternyata setelah memasuki hari ke-7 sampai dengan ke-10 bulan Ramadan, itu peningkatan sel darah putihnya meningkat pesat dan luar biasa. Kalau di hari pertama sampai dengan ke-6 itu ada yang stagnan, ada yang belum berkembang sama sekali, tapi ketika memasuki hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 itu sel darah putihnya meningkat luar biasa. Dan ini tentu sangat menguntungkan kita, karena ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini ternyata memproduksi sel darah putih yang itu bisa menjadi senjata kita untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita bisa membayangkan kalau sel darah putih ini tidak diproduksi dalam tubuh manusia secara jumlah yang bisa mencukupi sehingga bisa melawan sel-sel kanker itu, apa yang terjadi ketika kita terus mengkonsumsi makanan-makanan yang itu bisa berakibat tidak baik bagi tubuh kita tanpa sel darah putih ini didukung untuk diproduksi sehingga bisa menghancurkan sel ini, tentu tidak sedikit orang akan terjangkit penyakit kanker. Termasuk zat-zat yang berbahaya yang masuk dalam tubuh lewat makanan. Itu juga bisa didetok racun-racun yang ada dalam tubuh ini dengan berpuasa. Dan ini dibuktikan lagi dengan salah satu eksperimen yang ada di Amerika. Itu ada penelitian terhadap 2 kelompok tikus putih. Itu satu kelompok diinjeksi sel kanker dan yang satunya
dua kelompok ini sama-sama diinjeksi sel kanker. Kemudian satu kelompok ini dipisahkan, diberikan terapi puasa. Jadi tikus ini hanya diberi makan ketika 2 kali, pagi dan juga sore. Jadi dalam sehari tidak dibiarkan makan terus. Yang satunya, sekelompok lagi, tikus ini dibiarkan makan, ya normalnya sehari-hari tikus itu diberi makan. Apa yang terjadi? Tikus yang diberikan terapi puasa ini, sel kanker yang diinjeksikan itu ternyata hilang, ternyata musnah dari tubuh tikus tersebut. Nah, inilah bukti bahwa ternyata puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya ibadah di bulan Ramadan ini, dengan mengetahui manfaat dan keutamaan kita berpuasa, mudah-mudahan menambah semangat kita bagi umat Islam untuk menjalankan puasa secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu manfaat dan keutamaan kita menjalankannya adalah tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, baik itu jasmani maupun rohani kita. Mungkin ini untuk pemirsa Sakura yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita di bulan Ramadan ini, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.